hajar mereka bro, Borobrit dari sini guys ya. Dari sini tonton. Woi, mati cuy, sayonara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, welcome back to my channel. Jadi di konten kali ini saya mau ngetes Dragon Kaido untuk first time guys ya. Pertama kalinya teman-teman. Karena seperti yang kalian tahu saya itu ampas mulu kalau gacha Dragon Kaido X gitu. Bahkan akun ini hanya dikasih salah satu subscriber ya, dia ngasih akun Dragon Kaido X ini karena mungkin dia punya akun Dragon Kaido ini lebih dari satu gitu ya. Mungkin dia punya 2 atau 3 bahkan ya. Saya juga nggak tahu. Saya cuma dikasih doang guys ya. Dan saya mau nyobainnya ini di survival tonton ya, supaya skill-skillnya itu nggak miss ya. Kalau main di League Battle nanti bisa bentrok ya, seperti yang saya bilang dulu waktu saya review Luffy akun X kemarin gitu. Kenapa masuk di mode solo ya? Kita main di mode survival tonton. And by the way, saya di sini untuk main di survival saya pakai medal seperti ini ya. Siapa tahu ada di antara kalian ada yang pengen lihat juga. Ya, saya pakai medalnya King walaupun di sini saya pakai medalnya Luffy. Luffy setiap kali dia ngekill dapat reduce cooldown skill 2, dan pakai medal King gitu. Setiap kali dia menyerang musuh 100% kemungkinan reduce cooldown skill 1 2% gitu. Sebenarnya saya pengen pakai medal yang setiap kali ngekill reduce cooldown skill 1, tapi karena belum punya jadi makanya saya pakai medal kayak gitu aja guys ya. So nanti di terakhir setelah saya cobain, nanti saya bakal merekomendasikan beberapa set medal Dragon Kaido yang akan saya pakai dan beberapa referensi yang digunakan oleh player-player lain gitu. Jadi kalian bisa jadikan itu sebagai perbandingan. So guys, kita cobain. Nah, skill 2-nya ini kan no escape gitu. Tapi skill 2-nya ini bakal jatuh kalau misalnya di area bendera tim. Ya, kalau di area bendera musuh nggak jatuh guys. Kira-kira kalau di survival kan nggak ada bendera. Coba kita pencet. Oke, jatuhnya tetap ngacak guys ya. Ini skill 2-nya kalau nggak salah, skill 1-nya bisa ditahan guys. Oke, musuhnya yang terlalu di belakang Kaido nggak bakal kena guys ya. Iya guys ya, karena itu titik buta teman-teman. Jadi skill Boro Blitz-nya Kaido ini teman-teman, cara untuk bisa menghindarnya itu harus benar-benar masuk di bawahnya itu loh. Saya juga sering kayak gitu sih kalau ngelawan dia. Dan agak barbar juga sih basic attack-nya. Jadi basic attack-nya itu dia pakai hempasan kaki 1 2, nah 4 kali kalau nggak salah ya. 1 2 3 4 kali ya guys. 1 2 3 4. Iya guys, 4 kali teman-teman. 4 kali guys basic attack-nya. No escape. Ini salah satu skill yang berguna banget untuk defender guys ya. Tuh kan, kalau di survival kayaknya kurang bagus ya no escape-nya guys, karena nggak ada bendera cuy. Jadi jatuhnya agak ngacak guys ya. Basic attack-nya bagus sih guys ya, baru-baru gitu loh. Padahal banyak loh yang dijatuhin. Waduh, nggak ada yang kena tuh. Seriusan loh, nggak ada yang kena loh sama skill no escape-nya. Nanti kita cobain deh di ini guys. Nanti kita cobain di solo episode guys ya, di misi nyebut bendera guys ya. Yosha. Kalau ditahan ya. Jadi dia kalau dipukul malah healing guys ya. Oke. Saya nggak terlalu nggak terlalu baca trade-nya Dragon Kaido ini tonton ya. Jadi saya harus cari tahu dulu kok bisa kayak gitu. Walaupun udah beberapa yang udah saya pahami tonton ya.
Aduh, aduh, aduh. Hmm, hmm. Coba, coba. Pukul dong, Bang. Pukul dong, Bang. Nah, nah, nah. Tuh kan? Asain dah yo. Coba, coba kita nggakin guys ya. Jangan kita tahan teman-teman. Kira-kira kalau nggak ditahan bakal kayak apa? Makan tuh. Mampus guys. Tapi no escape-nya nggak terlalu gimana di survival ini teman-teman. Memang harus main League Battle sih untuk tahu no escape-nya ini bagus apa enggak. Bagus sih. Kalau udah saya lihat sebagai korban. Gitu. Aduh, waduh, dia juga punya no escape guys. Aduh, wapol, wapol. Ini nggak ditahan guys ya. Oh, nggak ditahan gitu guys ya, tetap sakit loh. Kalau ditahan lagi mungkin mereka bisa mati guys ya. Mati. Habis itu kita lawan Yonko Tomodachi. Ara. Oyaji. Oh, nice. Sini. Mada. Masih ada lagi nih, Bos. Oh, Borobrit. Nice. Nah, oke teman-teman, rekomendasi untuk medal Dragon Kaido guys ya. Ada beberapa player yang saya lihat karena Dragon Kaido ini cara X yang secara damage juga sakit, mereka berimprove untuk menggunakan medal attacker ke dalamnya guys ya. Jadi mereka mainin Dragon Kaido justru sebagai attacker gitu. Mereka pakai medal Boa Hancock, mereka pakai medalnya Luffy, Dressrosa gitu ya. Jadi mereka buatnya itu attacker gitu. Itu nggak jadi masalah ya, asal mereka mainnya itu memang sesuai dengan medalnya guys ya. Walaupun menurut saya kayaknya nggak kalau saya nggak terlalu tertarik untuk mainin dia sebagai attacker kayak gitu guys ya. Dan ada beberapa player yang pakainya itu fokusnya itu ke reduce cooldown gitu ya, pengurangan waktu cooldown gitu. Contohnya medal seperti ini teman-teman ya. Jadi mereka itu pakai medalnya medalnya King Event gitu ya. Jadi mereka coba pakai yang medal yang setiap kali menyerang 100% kemungkinan mengurangi waktu cooldown skill gitu. Jadi mereka pakai medal-medal seperti itu guys ya. Nah, ada juga beberapa player yang memang fokus untuk pada role-nya gitu, karena mereka tahu skill no escape-nya Dragon Kaido ini benar-benar khusus defender gitu ya. Fokus spesialnya itu defender gitu, karena ngejagain bendera gitu. Karena bisa dibilang skillnya itu kan gak menyerang treasure-nya musuh gitu, tapi langsung jatuhnya itu di treasure team gitu. Jadi mereka fokusnya itu pakai medal defender gitu ya. Kalian bisa lihat mereka pakai medalnya Corazon, terus mereka juga pakai medalnya Fujitora dan satu medal event gitu guys ya. Dan kalau saya pribadi teman-teman bakal pakai medal Dragon Kaido seperti ini guys ya. Wait. Straw Hat Pirates guys ya, saya pakai medal ini Straw Hat Pirates. Terus saya bakal pakai medalnya Luffy Onigashima ya. Saya bakal pakai medal Luffy Onigashima. Dan kalau masih B5 saya masih pakai Luffy Onigashima dan Luffy Nightmare gitu. Jadi saya pakai medal yang 5% mengurangi damage kalau misalnya saya dalam bendera tim, dan 55% menambah damage kalau misalnya saya di dalam area bendera tim gitu. Jadi ada 5% mengurangi damage musuh dan ada 5% menambah damage kepada musuh guys ya. Dan kalau misalnya udah max, saya bakal menambahkan medal ini guys ya, Nico Robin Happy Holiday gitu. Tapi kalau misalnya kalian gak punya, kalian bisa cari alternatif lain gitu. Wait ya. Misalnya kalian gak punya Nico Robin Happy Holiday, nah kalian bisa pakai Frankie ya. Frankie reduce damage juga di dalam area bendera tim. Atau kalian bisa pakai Nami ya, sama guys ya, reduce damage di dalam area bendera tim. Atau kalian bisa pakai Chopper gitu. Kalau misalnya kalian dalam posisi kalah bendera, mengurangi damage 5% gitu. Intinya ada teks Straw Hat Pirates di dalamnya gitu. Tapi saya sarankan kalau kalian punya Nico Robin Happy Holiday, kalian pakai Nico Robin Happy Holiday aja guys ya, supaya
tag paramecianya itu bisa aktif gitu. Kalau saya bakal pakai medal seperti itu. Tapi kalau kalian tetap mau pakai medalnya Navi, nggak apa-apa guys ya, pakai aja gitu. Tapi kenapa saya pakai ini, secara tag menurut saya lebih banyak daripada medal Navi guys ya untuk seorang defender gitu, dan saya pengen ngasih increase damage kalau misalnya di dalam area bendera tim. Nah oke guys, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi buat kalian teman-teman. Thanks for watching untuk kalian semua yang terima kasih sudah menonton konten ini. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini, dan sampai ketemu di konten selanjutnya, and stay santun.